Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Nah, baru 1 bulan kemarin kita bikin konten BM Mini Plucking Oger yang volume 1. Sekarang sudah keluar lagi announcement Mini Plucking Oger volume kedua, yaitu Legendary Shuguts atau Shugoshin yang terdiri dari God Kabuto, God Sasori, dan God Bata. Yang announcementnya seperti inilah untuk opening announcementnya. Gila, cuy, ini bener-bener kejar tayang banget sih. Biasanya itu kalau misalnya Dawn Brother kemarin dan Mini Plus sebelumnya itu jedanya lumayan lama loh. Mungkin kisaran 3-4 bulan. Nah, ini baru 1 bulan langsung keluar yang volume 2-nya. Ya memang di seriesnya pun udah mulai keluar sih, udah mulai debut satu persatu. Jadi mungkin bakal ada Shuguts lainnya kali ya di volume 3, 4, dan seterusnya. Makanya bener-bener dikejar tayang banget nih untuk Mini Pla yang volume 2-nya. Jadi langsung aja kita perbincangkan untuk di announcement-nya itu. Di sini kita sudah diperlihatkan dari God Kabuto, God Sasori, dan God Bata. Terus di belakangnya ada Legendary King Oger dalam bentuk siluet gitu deh. Nah, sebelumnya itu cuman ada siluet dari Legendary King Oger yang banyak dikira kalau volume 2 si King Oger itu bakal dirilis ulang lagi. Tapi alhamdulillah banget gak dirilis lagi, jadi cukup di volume 1 aja. Karena kalau ternyata di volume 2 dirilis ulang kayak Ryusoulger dulu tuh, kan ada Ryusoulger yang volume 1 yang cuma 3, terus ada Ryusoulger yang volume 2 itu yang Ryusoulger Five Night plus Daim Volcano. Oh, dan Dawn Brother juga kemarin yang Momotaro Alter kan itu 2 kali rilis tuh. Yang pertama yang biasa, terus yang kedua itu yang kayaknya special version gitu dari si Momotaro Alter yang ada 3 alter. Ada Tokyo Jar Alter, ada Lupin Alter, dan Pato Alter. Nah, untungnya di King Oger ini dia nggak di-reissue lagi. Kok di-reissue sih? Nggak dirilis ulang lagi kayak gitu. Langsung aja kita ke foto selanjutnya. Nah, ini dia artbox dari Mini Plucking Oger volume 2-nya. Di sini warna dasarnya itu gold sesuai sama Shugoshin-nya ini. Terus di sini juga tersedia 6 box yang dimana 2 box pertama itu adalah God Kabuto, terus 2 box selanjutnya yaitu di box 3 dan 4 ini ada God Sasori, terus di box kelima dan 6 ada si God Bata. Jujur aja saya masih nggak terima kenapa si God Bata ini ada 2 box. Seharusnya nih 1 box tuh cukup loh. Karena God Bata ini kan nggak terlalu banyak artikulasi ya, dan nggak banyak pretelan kecil juga. Ini harusnya kalau 5 box harusnya bisa lebih murah sih. Lalu di belakangnya ini ada Legendary King Oger yang super duper cakep banget coy. Kalian bisa lihat sendirilah di belakang itu ada pose sedang mencengkram gitu dari si God Sasorinya. Wah, ini makin gak sabar sih untuk mengoleksinya ini. Terus di bagian depan ini ada kelima anggota King Oger, dan sisanya tuh kayak tulisan-tulisan logo dan lain-lain dah gitu. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini adalah box yang ada di dalam art box-nya. Untuk boxnya sendiri di sini sih ya nggak terlalu spesial ya. Masih sama aja, ada 3 Shugoshin, ada si King Oger-nya yang sedang berpose untuk menyerang, dan di belakangnya ada si Legendary King Oger dalam mode bersiapnya gitu deh. Lalu kita next lagi. Nah, ini dia tampilan dari God Kabuto versi jelasnya nih. Di sini udah bisa kelihatan letak-letak stikernya di mana aja. Yang pertama di bagian body belakang tuh ada stiker warna hijau dan hitam kayak gitu, udah kelihatan banget. Terus di bagian mata ini juga pasti stiker. Lalu di bagian tanduknya itu yang warna hijau ada stiker. Terus yang goldnya ini kelihatan banget ini stiker. Dan yang terakhir ada di bagian buletan untuk kayak semacam nozzle-nya itu loh, nozzle bazukanya gitu. Itu juga menggunakan stiker. Oh, bagian kakinya juga ini menggunakan stiker sih kayaknya, yang bagian kaki kiri ini. Karena nggak rata gitu loh. Kalau misalnya part itu kan
dia warna goldnya bakal merata gitu kan. Sedangkan ini ada semacam item-itemnya gitu, kayaknya itu warna dasar dari si kakinya. Jadi untuk stikernya kayak gitu. Terus untuk artikulasi di sini udah bisa terlihat jelas ya. Dia tanduknya bisa naik turun pasti ntar. Terus bagian kaki juga ada artikulasi maju mundur, dan di bagian bawah tanduk belakangnya itu ada join untuk berputar. Ya karena memang kan sistem penggabungannya itu si Gat Kabuto berputar ke belakang. Kita lanjut lagi ke foto selanjutnya. Di sini ada Gat Sasori. Nah, Gat Sasori ini jadi Sugoshin favorit saya karena cakep banget sumpah. Terus juga bagian ekornya itu ada warna gold ya kayak gitu. Ini part ya, bukan stiker. Jadi nambah cakep sih. Soalnya kalau stiker saya nggak kebayang betapa susahnya dan pasti bakal mudah banget buat lepas. Karena kalau kalian ingat di Q Ranger yang Sasori itu kan bagian ekornya ada stiker ya. Dan itu mudah banget buat rusak dan mudah buat lepas. Jadi di sini alhamdulillahnya masih menggunakan part. Dan kalau kalian lihat lebih jelas untuk bagian ekornya ini ada totalnya 3 join ball. Jadi di bagian ekor yang nyatu sama body, terus bagian ekor di tengah-tengahnya itu, dan bagian si stingnya itu dengan ekornya gitu. Jadi bisa lebih fleksibel lah untuk diartikulasiin nanti. Terus di bagian kaki ini juga bisa kelihatan ada artikulasi kayak naik turun gitu, persis kayak si Sasori di Q Ranger. Terus di bagian tangan ini juga ada artikulasinya lagi. Sudah kelihatan jelas lah di bagian bahunya, terus di bagian pencapitnya juga itu bisa kebuka tutup. Terus di bagian si pergelangan capitnya ini harusnya dia bisa berputar sih. Nah di bagian mulut ini sudah pasti nggak bisa buka tutup, jadi nggak ada artikulasi. Tapi ya lihat nanti aja, semoga bisa. Tapi kalau menurut saya ini nggak bisa. Nah untuk stikernya pun ini cuman ada di bagian body aja sih. Yang terlihat di sini ya, di bagian bodinya nih yang warna-warna biru, dia menggunakan stiker. Sisanya dia nggak ada stiker. Iya. Yang terlihat di sini sisanya itu nggak ada stiker kecuali yang warna biru itu aja. Wah, cakep cuy, sumpah Gat Sasorinya ini. Apalagi nanti pas sudah bergabung ya, kalian tunggu aja deh sampai akhir. Lalu kita next lagi, di sini ada Gat Bata dengan aksen warna pinknya. Nah untuk warna pinknya sendiri di sini agak berbeda ya dari si DX dan di seriesnya. Untuk DX itu kayak begini untuk perbandingan warna pinknya. Dan sedangkan di Minipla ini dia warnanya lebih tua sih jatuhnya. Dan untuk letak stikernya yang sudah pasti di bagian sayap belakangnya ini. Sayap belakang kayaknya ini ada 2 sisi ya stikernya. Terus di bagian badan itu ada stiker, di bagian mata juga ada stiker, dan bagian mulutnya. Ini bagian mulutnya pasti PR banget sih untuk memasang stikernya. Jadi kayaknya lebih bagus buat di repaint aja pakai titanium gold. Nah untuk si bagian kakinya sendiri, ini goldnya juga sudah berkembang. Nggak kayak warna gold si Grateful Phoenix Shakira Major. Ini warna goldnya tuh lebih tua dan sedikit sedikit agak chrome gitu loh, bukan yang warna kuning kayak gitu. Lalu kita next lagi ke foto selanjutnya. Nah ini dia penggabungan King Oger dengan Gat Kabuto, yang dimana si Gat Kabutonya ini menjadi semacam bazukanya gitu deh. Dan kita belum tahu apakah si pedangnya itu bisa menjadi gagang dari bazukanya itu kayak di seriesnya. Dan lagi-lagi sudah terlihat di sini bagian dalam bodinya Gat Kabuto itu menggunakan stiker coy. Ini persis banget kayak stikernya si Omikashi Phoenix-nya Don Brother. Warna goldnya tuh kayak gini. Jadi kemungkinan besar kayaknya bakal saya repaint sih untuk bagian body dalam dari si Gat Kabutonya ini. Lalu kita next lagi. Nah ini dia Gat Sasorinya yang super duper keren banget, gila. Cengkram mana itu loh. Dia mode mencengkram gitu, cakep banget coy. Makin gak sabar sih buat ngambil ini. Kita next lagi aja ya. Nah ini ada dari penggabungan Gat Bata yang dimana menjadi dada dan menjadi part di bagian lututnya. Nah mungkin ini dia bakal mode kayak Muay Thai gitu.
yang menggunakan lutut untuk kayak semacam slash gitulah. Jadi ya mungkin nanti di fight scene di seriesnya itu menggunakan kebanyakan menggunakan lutut untuk menyerangnya kayak gitu. Lalu di foto selanjutnya, di sini ada Legendary King Oger. Jadi penggabungan semua Sugoshin dengan si King Oger-nya ini, dan kita bisa lihat si pedangnya bisa ditaruh di bagian punggung belakangnya. Jadi ini udah gak usah khawatir lagi buat temen-temen yang masih bingung ini pedangnya taruh di mana kalau misalnya Sugoshinnya bergabung. Ya benar, dia bisa dipasang di bagian punggung belakangnya sama kayak di X dan seriesnya gitu. Dan lagi-lagi di bagian dalam dari sigat bata ini menggunakan stiker. Ya Allah, kenapa stiker lagi sih? Padahal kenapa nggak dibikin warna gold kayak si part lainnya aja gitu? Duh, bandai. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada pose yang keren banget. Pose artikulasinya itu, yang pertama di bagian lutut, terus di bagian si siapa namanya, Gat Kabuto-nya itu. Ya Gat Kabuto cuman gitu doang sih, nggak ada yang spesial. Nah, yang paling keren lagi-lagi di Gat Sasori-nya. Coy, ini Gat Sasori buat desainernya, wah 2 jempol, 4 jempol ya mak. Kaki nih, 4 jempol. Gat Sasori-nya desainnya keren banget coy. Dan untuk Scorpion itu kayaknya baru 2 kali dipakai ya? Iya nggak sih? Yang pertama di Q Ranger sama ya ini yang kedua di King Oger. Tapi buat kalian yang inget yang inget Scorpion itu dipakai di Sentai mana lagi, tulis aja di kolom komentar ya. Karena jujur aja saya lupa, dan ini pertama kalinya saya kagum dengan mecha Kalajengking atau Scorpion atau Sasori. Coy, cakep sumpah. Jadi untuk si mini King Oger volume 2 ini rilis di bulan Juni yang akan datang. Dan ada sesuatu yang mengejutkan, yaitu harganya naik coy. Harganya naik. Yang awalnya King Oger itu kemarin kisaran 2100 sampai 2300 kurang lebih. Kok King Oger sih? Don Brothers, sorry. Don Brothers itu kemarin di 2100 sampai 2300 kurang lebih. Dan untuk si King Oger volume 2 ini harganya naik menjadi 2300 sampai 2500 per setnya. Nah untuk 2500 ini kurang lebih 600.000 sampai 750.000 bersihnya ya sampai di Indonesia. Jadi ya mulai dari sekarang kalian harus nabung untuk mendapatkan si mini keren inilah pokoknya. Meskipun harganya naik, saya pasti bakal beli ini sih. Karena ya saya udah jatuh cinta banget lah sama si Sugoshin ini, terutama Gat Sasori-nya. Dan untuk King Oger reviewnya masih nanti, karena King Oger sendiri mini nya belum sampai di Indonesia. Dan udah pasti kalau nanti sudah sampai di Indonesia langsung saya review. Jadi mohon ditunggu dan tenang saja gitu. Oke guys, jadi sekian dulu untuk bincang mini King Oger volume 2 kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Nabung guys, nabung sekarang, nabung.